Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Hendro. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Ya, siapa yang tahu apa bahan tekstil? Kemudian, apakah yang dimaksud dengan ragam hias? Yuk, langsung kita ke materi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang. Let's go. Yang pertama, kita belajar tentang peta konsep. Nah, ini adalah susunan peta konsep untuk materi pada hari ini. Ragam hias tekstil. Kemudian pengertian dibagi jadi 3. Jenis dan sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna, kemudian teknik, dan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Apa itu ragam hias? Ragam hias adalah bentuk-bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun secara berulang-ulang sesuai pola tertentu, diterapkan pada karya seni atau kerajinan dengan tujuan untuk memperindah atau menghias. Apa itu ragam hias pada bahan tekstil? Nah, ragam hias pada bahan tekstil adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan pada bahan kain tekstil. Jadi intinya adalah sebuah ragam hias, pola ragam hias yang ditempatkan pada bahan tekstil. Jadi seperti itu ya. Apa fungsi ragam hias pada bahan tekstil? Yang pertama, dapat menambah nilai estetika atau nilai keindahan pada sebuah karya kerajinan dari bahan tekstil. Yang kedua, dapat menambah nilai ekonomis atau nilai jual produk. Yang ketiga, menambah daya tarik pembeli. Keempat, menambah nilai seni pada produk. Yang terakhir, mewariskan kebudayaan dari proses pembuatannya. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama, membatik. Kalau kalian pernah dengar kata batik, membatik mungkin sudah pernah ya. Jadi apa pengertian secara umumnya? Sebuah teknik menahan warna dengan lilin malam secara berulang-ulang di atas kain. Kemudian, pada perkembangannya, batik dibuat menggunakan teknik celup, cap, sablon, dan printing. Nah, ini adalah contoh membatik. Jadi ini masih menggunakan alat, apa ya? Alatnya disebut canting, benar sekali. Yang kedua, ada menenun. Teknik pembuatan kain dengan cara memasukkan secara berseling-seling kelompok benang yang membujur atau lungusi ke dalam kelompok benang yang melintang atau disebut pakan. Nah, seperti ini. Kalau kain tenun, ada kain tenun dari NTT, kemudian dari Bali juga ada, jadi macam-macam ya. Ini adalah kebudayaan dari Indonesia selain batik. Yang ketiga, ada menyulam. Teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang dan jarum jahit menggunakan keterampilan tangan secara manual. Nah, contohnya seperti di gambar. Kemudian ada membordir. Teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang dan jarum jahit menggunakan bantuan mesin. Nah, ini sudah menggunakan mesin bordir. Kemudian ada melukis.
Teknik pembuatan hiasan pada kain menggunakan alat bahan kuas dan cat. Nah, jadi hiasan ragam hiasnya dilukis di sebuah kain. Berikutnya, jenis dan sifat bahan tekstil. Ada apa saja? Yang pertama ada bahan tekstil alami. Yang kedua ada bahan tekstil buatan. Yuk kita pelajari. Yang pertama, bahan tekstil alami. Nah, bahan tekstil alami yang pertama ada kapuk. Mungkin kalau anak-anak dulu mungkin sudah pernah dengar ya, kapuk. Nah ini, sifat bahan tekstil alami kapuk diperoleh dari tanaman pohon randu atau Ceiba pentandra yang tumbuh di Jawa dan Sumatera. Disebut katun sutra karena mengkilap seperti sutra. Tekstur halus, lemah, serat pendek, tahan terhadap kelembapan, cepat kering bila terkena basah. Biasanya digunakan untuk kasur, bantal, dan furnitur berlapis. Nah, ini bentuknya dari kapuk. Kemudian ada katun atau kapas. Sifat dari katun, serat alami yang paling banyak digunakan dalam pakaian. Tumbuh di sekitar biji tanaman kapas, kekuatan cukup baik, elastisitas sangat rendah, kurang kuat dan rentan terhadap kerutan. Jika dipakai nyaman dan terasa lembut. Daya serap terhadap air baik, mengalirkan panas dengan baik. Mungkin ini kenapa kok sering dipakai untuk bahan-bahan baju ya. Nah, ini adalah katun atau kapas. Kemudian ada sutra. Nah, kalau kita dengar kata sutra mungkin wah mahal ini ya, seperti itu ya. Karena sutra ini terbuat dari serat kepompong ulat sutra. Teksturnya halus dan lembut, berkilau, licin serta lentur, kuat, ringan, tetapi dapat kehilangan hingga 20% kekuatannya saat basah. Jika terkena terlalu banyak sinar matahari, dapat melemah. Jika dibiarkan kotor, dapat dirusak oleh serangga. Maka mungkin perawatannya cukup susah ya kalau sutra ya. Jadi harus disimpan dengan baik. Nah, bentuknya seperti ini. Awalnya dari kepompong ulat sutra. Kemudian wool. Sifat dari tekstil alam wool yaitu berasal dari bulu domba, memiliki tekstur serat yang relatif kasar dan berkerut dengan sisik pada permukaannya. Higroskopis atau mudah menyerap kelembapan, tahan terhadap listrik statis, dan diterapkan untuk pembuatan jaket, jas, celana, baju hangat, topi, selimut, dan karpet. Nah, contoh pembuatan atau bahannya itu adalah dari kulit dari bulu domba. Maaf, kok kulit ya, kayak buat beduk aja. Oke, berikutnya ada goni. Sifat dari tekstil alam goni yaitu berasal dari tumbuhan rami atau jute atau rosella serat termurah, tidak tahan lama karena cepat rusak bila terkena air. Dalam waktu lama, kekuatan kurang tidak bisa diubah warnanya. Kekuatannya kurang dan tidak bisa diubah warnanya menjadi putih bersih. Diterapkan untuk pembuatan benang pengikat untuk karpet, kain kasar, karung, dan sebagainya. Contohnya seperti di gambar ya. Karung goni bisa untuk tempat apa ya? Padi mungkin ya. Tapi sekarang banyak hiasan-hiasan dari karung goni seperti tas, sudah banyak explore seperti itu ya. Kedua, bahan tekstil buatan. Yang pertama ada nilon. Sifatnya elastisitas tinggi, sangat kuat dan tahan lama. Termoplastik, bisa menjadi sangat mengkilat atau kusam. Tahan terhadap serangga, jamur, lumut, dan kebusukan. Diterapkan untuk pembuatan stocking, parasut, dan kantong udara. Contohnya ada di gambar.
Kemudian ada Dacron. Sifat dari bahan tekstil buatan Dacron yaitu nama aslinya polyetilena tereftalat. Waduh, susahnya ya. Mudah dicuci, cepat kering, tidak mudah kisut, dan mempunyai daya serap tinggi. Agak keras, akan tapi bisa digunakan untuk pengisian bantal, guling maupun boneka agar terlihat lebih terisi, terlihat rapi, memiliki bobot ringan, dan mengembang dengan baik. Nah, ini gambar dari Dacron. Sering kita temui di dalam sebuah boneka, biasanya buat isi. Berikutnya ada polyester. Sifat dari bahan ini termoplastik, bisa dibentuk ulang dengan proses pemanasan, kekuatan baik, hidrofobik, tidak menyerap, diterapkan untuk pembuatan pakaian tenun dan rajutan, kemeja, celana, jaket, topi, spray, selimut, dan bahan bantal. Nah, seperti di gambar. Nah, kemudian jenis dan bahan pewarna tekstil ada dua, pewarna tekstil alami dan pewarna tekstil buatan. Nah, untuk materi ini nanti ada video berikutnya ya. Jadi, tetap simak dan tetap tonton YouTube channel dari Pak Hendro. Nah, semoga untuk materi awalnya kalian bisa mengerti dan memahami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.